Cerita novel menantu pewaris Dewa Obat, ojo lali subscribe saudaraku, gas wae wis. Bab 4381. Pada saat kritis ini, Jidutuo dan rombongan sebenarnya langsung meninggalkan Deat Island. Jiang Xiuyun memutar otak dan tidak dapat menemukan alasan dari masalah ini. Namun, saat si diliputi keraguan, dia tiba-tiba teringat suara pembunuhan orang di luar ruangan. Apa yang terjadi? Jiang Xiuyun bertanya. Tempat ini adalah tempat retret dan penyembuhannya, sekarang tiba-tiba menjadi berisik, dia secara alami sangat tidak puas. Detik berikutnya, pintu kamar tiba-tiba didobrak. Bawahannya, berlumuran darah, bergegas masuk. Yang mulia, ada apa? Lalu Lin Mo datang dan membunuhnya. Setelah Jiang Xiuyun mendengar berita itu, amarahnya langsung melonjak ke otaknya. Lin Mo tidak hanya membunuh master sektenya dan menghancurkan cabang dari 5 sekte racun, tetapi juga menghancurkan upaya 5 sekte racun mereka selama lebih dari 10 tahun. Yang lebih menjijikkan lagi adalah sekarang lebih dari 10 master dari 5 sekte racun terluka parah, tetapi Lin Mo juga terlibat. Brengsek, lupakan saja jika aku tidak pergi mencarinya. Anak ini benar-benar berani datang ke rumahmu untuk mati. Jiang Xiuyun langsung berdiri setelah memarahi. Terlepas dari lukanya, dia mengambil tongkat kerajaan dan berjalan keluar ruangan. Namun, ketika dia sampai di ruang depan, kedua belah pihak semakin merah. Anggota 5 sekte racun yang awalnya menjaga tempat ini kini telah menjadi mayat. Anda harus tahu bahwa Jiang Xiuyun lah yang seorang diri memimpin tim master setengah langkah. Sekarang mereka semua dibantai oleh Lin Mo. Setelah Lin Mo membunuh orang terakhir di depannya, dia juga memperhatikan Jiang Xiuyun. Tanpa basa-basi, Lin Mo mengibaskan darah di tubuh pedang dan langsung mengarahkan pedangnya. Jiang Xiuyun tidak menyangka Lin Mo begitu berterus terang, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia dengan cepat mengangkat tangannya untuk melawan. Ding! Begitu pedang itu menebas tongkatnya, kembang api yang mempesona meledak. Setelah pukulan itu, Lin Mo tidak berniat berhenti dan mengayun ke arah Taya lagi. Seperti bayangan pedang yang tertiup angin, seperti tetesan air hujan yang deras, berjatuhan satu demi satu. Energi pedang tak terlihat mengamuk di mana-mana. Dalam sekejap mata, tembok tebal itu langsung runtuh. Setelah Jiang Xiuyun menolak beberapa saat, dia dengan jelas menyadari bahwa situasinya tidak baik. Tak berani ragu, ia mundur dan dengan cepat membuka jarak antara kedua pihak. Tapi Lin Mo tidak berniat memberinya kesempatan untuk bernapas. Dia menendang kakinya dan segera mengikutinya. Bayangan pedang muncul kembali. Di bawah serangan intensif, Jiang Xiuyun hanya bisa melawan. Dan Lin Mo juga menemukan bahwa lukanya tampaknya lebih serius dari yang dia kira. Lambat laun, Lin Mo dengan jelas merasakan gerakan tangan lawannya jauh lebih lambat. Manfaatkan penyakitnya dan bunuh dia. Lin Mo sudah bertekad untuk membunuh sebelum dia datang ke sini. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan bagus sekarang? Dia menusuk tongkat Jiang Xiuyun dengan satu pukulan dan mengeluarkan minuman ringan. Bangun! Jiang Xiuyun tidak mengharapkan kekuatan tiba-tiba Lin Mo saat ini. Begitu dia bereaksi perlahan, tongkat di tangannya dibuang. Dalam keputusasaan, Jiang Xiuyun hanya bisa menggunakan tangannya untuk menangkis serangan Lin Mo. Hanya menghadapi Taya yang tajam, tubuh Jiang Xiuyun sudah dipenuhi luka dalam waktu kurang dari 10 detik. Tangannya berlumuran darah. Dengan tergesa-gesa, dia dengan cepat mengangkat kakinya dan menendang dada Lin Mo, menyela dan memaksa Lin Mo mundur. Hanya saja idenya bagus, tapi kenyataannya memang kejam. Tendangan tiba-tiba Lin Mo menyebabkan senyuman menghina muncul di bibirnya. Dengan memutar pergelangan tangannya, Taya langsung memutar bunga pedang. Detik berikutnya, Jiang Xiuyun menjerit kesakitan. Melihat kaki kirinya yang kosong, dia tiba-tiba panik. Pada saat ini,
dia akhirnya menyadari bahwa jika dia terus seperti ini, dia akan mati di tangan Lin Mo. Dalam kepanikan Jiang Xiuyun, dia mengangkat tangannya dan berteriak sambil menopang dinding. Tunggu, melihat Lin Mo berhenti, Jiang Xiuyun tidak bisa menahan nafas lega. Lin Mo memandang Jiang Xiuyun yang tampak sedih di depannya, dan akhirnya berhenti memegang Taiya di tangannya. Apakah kamu punya kata-kata terakhir untuk diucapkan? Petik 2. Jiang Xiuyun tersentak dan bertanya dengan ekspresi ngeri. Bagaimana kamu bisa membiarkanku pergi? 5 sekte racun kami telah mengumpulkan banyak harta selama bertahun-tahun. Selama kamu menunjukkan kebaikanmu, aku bisa memberikan semuanya padamu. Lin Mo menjawab, tampilan dingin. Tidak, jika kamu menghancurkan 5 sekte racunmu, bukankah ini akan tetap menjadi milikku? Sebelum tiba di distrik ke-9, rencana Lin Mo adalah memanfaatkan momen ketika tuan dari 5 sekte racun mereka terluka parah. Hancurkan mereka sepenuhnya. Tentu saja tidak mungkin membiarkan Jiang Xiuyun pergi sekarang. Apakah kamu akan memilih untuk bunuh diri, atau haruskah aku membantumu? Melihat permohonan belas kasihannya sia-sia, ekspresi Jiang Xiuyun langsung berubah suram. Suzy, jika aku tidak terluka, aku akan membunuhmu seperti anjing yang disembelih. Itu perilaku penjahat. Jika kamu memiliki kemampuan, tunggu sampai aku pulih. Metode agresif semacam ini mungkin efektif terhadap anak-anak. Tapi yang dia hadapi adalah Lin Mo. Saat dia datang ke distrik 9 untuk membuat kekacauan, dia sudah memikirkan segala hal yang akan terjadi selanjutnya. Tujuan sebenarnya Lin Mo adalah membuat 7 dosa mematikan dan 5 sekte racun menderita kerugian. Dengan cara ini, dia dapat menangani kedua pihak tersebut dengan biaya minimum. Lin Mo menarik kembali pikirannya dan tiba-tiba mengangkat sudut mulutnya. Penjahat, kalian 5 sekte racun berani mengatakan hal seperti itu. Kamu meracuni semua makhluk hidup dan melakukan segala jenis kejahatan. Bahkan jika aku tidak menerimamu, Tuhan akan menerimamu. Lin Mo berkata sambil memegang Taiya Yi di tangannya. Hei, niat membunuh muncul di matanya. Hari ini, saya, Lin Mo, akan melakukan keadilan demi surga. Jiang Xiuyun tahu bahwa dia sedang menghadapi kematian, dan ekspresinya menjadi galak. Jika kamu ingin membunuhku, aku tidak akan memudahkanmu. Suara rendah dan serak itu seperti auman binatang buas. Dia menatap Lin Mo dengan saksama dan menerkamnya pada detik berikutnya. Dia yang awalnya masih lesu, tiba-tiba menjadi agung. Bakar darah hatimu. Lin Mo tersenyum menghina, lalu menarik diri dan bergerak maju. Jika Jiang Xiuyun lebih tegas dan mengadopsi metode ini sejak awal, Lin Mo mungkin masih sedikit waspada. Tapi saat ini, kaki terakhir Jiang Xiuyun tidak bisa menunjukkan kekuatan sama sekali. Begitu kedua belah pihak mendekat, Jiang Xiuyun mengepalkan tangannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Senjata harimau. Gerakannya begitu kuat hingga lantai di sekitarnya hancur. Tapi bagaimanapun juga, satu kakinya hilang. Tidak dapat bergerak. Lin Mo meletakkan satu kakinya di tanah dan berbalik untuk menghindarinya dengan mudah. Kemudian dia meluncur ke samping dan pergi tepat ke belakang Jiang Xiuyun. Tidak baik, seluruh tubuh Jiang Xiuyun menggigil. Hanya saja meski sudah bereaksi, namun pergerakannya sangat dibatasi karena adanya cut-off area. Tepat ketika dia hendak menghindar, Taiya yang tajam telah mencapai bagian belakang lehernya. Puff! Sama seperti tahu itu, Lin Mo dengan mudah memotong leher Jiang Xiuyun dengan pedang. Untuk sesaat, mata Jiang Xiuyun teralihkan dan tak bernyawa. Saat dia sekarat karena kesadarannya, dia dengan lemah mengangkat tangannya. Namun sebelum dia menyentuh Taiya, gerakannya membeku di udara. Akhirnya, dia terjatuh ke tanah dengan ekspresi enggan. Pada titik ini, pemimpin dari 5 sekte racun meninggal. Setelah Lin Mo menarik Taiya, ekspresinya tidak berubah sama sekali.
Sekte Lima Racun telah membunuh banyak orang tak bersalah selama bertahun-tahun. Membunuh Jiang Xiuyun secara langsung dengan pedang ini merupakan keuntungan penuh baginya. Dia melirik mayat di tanah dan menyeka darah di tubuh pedang itu lagi. Dan saat dia hendak pergi, lebih dari 10 sosok tiba-tiba mengelilinginya. Siapa yang berani membobol 5 sekte racun kita? Dengan raungan, sosok itu jatuh ke tanah. Master lain dari 5 sekte racun semuanya hadir. Melihat mayat-mayat berserakan di tanah. Di antara master 5 sekte racun yang datang, salah satu dari mereka ingin mengucapkan kata-kata kasar. Namun ketika Jiang Xiuyun yang dia lihat juga ikut serta dalam adegan tersebut. Hatiku bergetar. The Great Hierarch sudah mati. Semua orang saling memandang, ngeri dengan kenyataan di hadapan mereka. Tepat ketika mereka bingung sejenak, suara dingin Lin Mo merindukanmu di samping mereka. Jangan khawatir, sebentar lagi, kamu akan bisa pergi ke bawah tanah dan terus melayani Jiang Xiuyun. Begitu dia selesai berbicara, lebih dari 10 master dengan cepat mundur dalam upaya untuk memperlebar jarak antara kedua belah pihak. Sangat disayangkan meski respon mereka tidak lambat. Tapi kecepatan Lin Mo jelas lebih cepat. Dalam kilatan cahaya pedang, 2 di antaranya berubah menjadi mayat tanpa kepala. Ketika yang lain melihat ini, pupil mereka menyusut. Ilmu pedang yang sangat cepat. Melarikan diri secara terpisah. Siapapun yang bisa berkultivasi ke level master tidaklah bodoh. Dengan kekuatan Lin Mo, bahkan di masa kejayaannya, mereka mungkin bukan lawannya. Terlebih lagi, semua orang terluka parah. Tidak ada kemungkinan untuk menangkis. Jika Anda terus tinggal di sini, yang ada hanya jalan buntu. Mengikuti pengingat tersebut, master yang tersisa dari 5 sekte racun seperti kelinci yang ketakutan. Dia berlari menyelamatkan hidupnya ke segala arah. Lin Mo melihat sosok-sosok itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Jika orang-orang ini bekerja sama, akan membutuhkan banyak energi untuk menyelesaikan semuanya. Namun, fakta bahwa mereka dikalahkan dan melarikan diri demi nyawa mereka sekarang memberinya kesempatan untuk membantai mereka. Lin Mo berpikir sambil mengeluarkan 9 jarum besi hitam dari tangannya. Pergi. Dengan teriakan lembut, jarum tajam misterius itu seperti kilat, mengejar orang-orang yang melarikan diri. Namun ketika mereka menemukan sesuatu yang tidak biasa, mereka merasakan krisis. Jelas sudah terlambat, tidak ada kemampuan untuk menolak. Kesembilan sosok itu bahkan tidak sempat berlari jauh sebelum mereka terjatuh dengan lemah ke tanah. Hanya 5 orang yang tersisa yang ketakutan saat melihat ini. Namun, orang-orang ini mencoba yang terbaik untuk melarikan diri ke kejauhan. Namun kecepatan mereka jauh tertinggal dibandingkan dengan Xuan Zhen yang melaju kencang. Cahaya dingin melintas. Kelima orang yang selamat semuanya melebarkan pupil mereka secara seragam dalam sekejap. Dengan ekspresi kebingungan di wajahnya, dia terjatuh ke tanah. Sampai jumpa hanya dalam beberapa tarikan napas. 5 master dari 5 sekte racun yang sombong pada saat itu semuanya meninggal secara tragis di sini. Di sisi lain, Lin Mo memang terlihat santai. Bahkan dia tidak memikirkannya. Untuk dapat menangani kelompok master ini dengan lancar. Tentu saja, alasan utamanya adalah 10 tuan ini terlalu rakus hidup dan takut mati. Dia hanya berpikir untuk melarikan diri, dan bahkan tidak menyadari serangan kejutan rahasia dari 9 jarum misterius. Selain itu, dia pernah bertarung dengan Jidu Tuo dan lainnya sebelumnya. Tidak hanya dia terluka parah, tetapi semua kartu yang dia daftarkan telah habis dikonsumsi dalam pertempuran sebelumnya. Karena berbagai alasan, hal itu memberi Lin Mo sisi. Tidak lama setelah orang-orang ini ditangani. Tak jauh dari situ, Gui Shou juga datang menghampiri. Tuan Lin, saya sudah berurusan dengan semua master setengah langkah dari markas 5 sekte racun mereka.
Adapun orang-orang yang tersisa, bagaimana kalau? Kata Guizhou dan mengusap lehernya. Di sisi lain, Lin Mo langsung membantahnya. Tidak perlu. Ada begitu banyak orang di 5 sekte racun, berapa lama dan berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk membunuh mereka semua sendirian? Lin Mo berkata dan menunjuk ke kejauhan. Sebarkan beritanya, dan banyak orang secara alami akan membantu kita memecahkan masalah ini. Mata Guizhou berbinar dan dia mengangguk berulang kali. Sekte 5 racun telah melakukan segala macam hal buruk dan telah mengumpulkan kemarahan publik yang tak terhitung jumlahnya. Semua kemampuan tempur kelas atas mereka kini punah. Dulu berita ini diketahui orang luar. Bagaimana kehidupan mereka yang tersisa di 5 sekte racun bisa mudah. Setelah berurusan dengan orang-orang ini, Lin Mo membawa Guizhou ke halaman belakang markas sekte Wudu. Kenapa? Kamu masih ingin bersembunyi? Suara itu jatuh, dan sesosok tubuh bergegas keluar ruangan. Aku ingin melarikan diri. Lin Mo mencibir, berubah menjadi Chang Hong, dan mengejarnya. Dalam waktu kurang dari 10 detik, Lin Mo kembali ke halaman belakang. Adapun kakinya, An Qingshan berlumuran darah. Lin Mo, aku tidak punya permusuhan denganmu, mengapa kamu menahanku? An Qing berteriak dengan marah. Lin Mo tidak membuang waktu, dia mengangkat tangannya dan menusuk bahunya dengan pedang. Raungan itu terdengar seketika. Tidak ada balas dendam. Kamu lupa mengejar muridku begitu cepat. Begitu kata-kata ini keluar, wajah An Qingshan langsung menjadi panik. Sebelumnya, dia selalu berpikir bahwa sejak dia berada di 5 sekte racun, bahkan jika Lin Mo ingin membalas dendam, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan. Sampai semua orang di 5 sekte racun bentrok dengan 7 dosa mematikan. Baru pada saat itulah dia menyadari ancaman dari situasinya. Selain itu, semua master di sekte tersebut, termasuk dirinya sendiri, terluka parah. Jadi dia berpikir untuk bersembunyi, tapi dia tidak berharap untuk mengambil tindakan sebelum dia bisa. Lin Mo datang ke pintu dengan sangat cepat. Ekspresi seorang Qingshan menjadi lebih ngeri ketika dia memikirkan kematian tragis pemimpin besar itu. Lin Mo, ini salah paham. Aku, muridmu, ingin mati sendiri, dan itu bukan aku. Pada saat ini, dia hanya bisa menjelaskan dengan tergesa-gesa. Tidak apa-apa, Lin Mo tampak kedinginan. Bahkan jika kamu tidak membunuhnya, kamu tetap tidak bisa lolos dari kematian. Setelah mengatakan ini, Lin Mo mengangkat Taya lagi. Saat dia hendak turun, tiba-tiba tidak ada apapun di bawah kakinya. Masih ingin melarikan diri. Saat Lin Mo berbicara, keenam inderanya diaktifkan kembali. Detik berikutnya, dia mengangkat tangannya dan langsung melambai pada Taya. Energi pedang melintas, dan jeritan terdengar dari sudut terdekat. Setelah An Qingshan jatuh, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Cara yang dia gunakan untuk melarikan diri tidak berhasil sama sekali. Kali ini, Lin Mo tidak berbicara omong kosong dengannya dan langsung berjalan dengan pedang di tangan. Di mata An Qingshan yang ketakutan, cahaya pedang melintas. Dalam sekejap mata, semua tendon dan paha belakangnya dipotong oleh Lin Mo. Hantu tua, bawa dia kembali ke area ketiga. Biarkan Wu Hen membalas dendam sendiri. Mendengar ini, Guizhou langsung setuju. Lalu dia menyebutkan An Qingshan yang setengah mati. Setelah Lin Mo selesai menangani masalah 5 sekte racun, dia meninggalkan distrik 9 sendirian. Pulau orang mati tidaklah besar. Berita menyebar dengan cepat. Dini hari berikutnya, sebagian besar master di pulau itu tahu tentang 7 dosa mematikan dan sekte non-racun. Dari mana Lin Mo mendapatkan kemampuannya? Dia tidak hanya membuat 7 dosa mematikan pergi dengan putus asa, tetapi dia bahkan secara langsung menghancurkan 5 sekte racun. Petik 2. Haha. Anak ini hanya beruntung. Desainnya membuat kedua kekuatan ini bersaing, dan saya baru saja menuai keuntungannya.
Segalanya tidak sesederhana itu. Tolong beritahu saya tentang 5 sekte racun. Apakah Anda tidak memahami 7 dosa mematikan di balik Jidutuo dan yang lainnya? Lupakan, ini masalahnya aneh. Aku akan meninggalkan pulau dulu. Oke, setelah menunggu bertahun-tahun, sekarang hari kebangkitan tengkorak kristal semakin dekat. Apakah kamu bersedia menyerah begitu saja? Bagaimana jika kamu tidak menyerah? Tidak mau menyerah. Saya telah mengandalkan kehati-hatian selama bertahun-tahun di dunia. Karena tidak ada informasi pasti, rahasianya terus berlanjut dalam diskusi. Beberapa orang tidak mau mengikuti jejak 5 sekte racun dan diam-diam mengevakuasi pulau kematian. Beberapa orang mengira Lin Mo hanya beruntung dan berencana bertarung sampai akhir. Lin Mo tidak tahu tentang semua ini. Tentu saja, meskipun dia mengetahuinya, dia tidak akan mengingatnya. Sekarang dengan kekuatan yang dia kumpulkan, dia tidak perlu takut. Kembali ke area 3, Lin Mo datang ke kota belakang sendirian. Setelah melewati jalanan yang ramai, ia langsung berhenti di luar sebuah restoran. Segera setelah saya berjalan di pintu, staf layanan menyambut saya dengan hangat. "Halo, tamu, ada yang bisa saya bantu?" Lin Mo menoleh ke belakang dan membawa saya menemui bos Anda. Ketika pelayan mendengar ini, wajahnya sedikit berubah, dan sedikit kepanikan terlihat jelas di matanya. "Tunggu sebentar, aku akan segera memberitahumu." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berbalik dan berjalan menuju halaman belakang. Karena dia sedang terburu-buru, dia bahkan tidak menyadari senyuman lucu di sudut mulut Lin Mo di belakangnya. Pelayan membawa berita itu ke belakang. Bos di belakang restoran itu tampak kaget dan bergegas menuju ruang rahasianya. Saat dia meraba-raba, pintu rahasia di sudut ruang rahasia perlahan terbuka. Saat dia masuk, pintu rahasia langsung tertutup. Sangat cocok. Dilihat dari luar, tidak ada hal aneh yang ditemukan sama sekali. Setelah pintu rahasia, ada tangga yang panjang. Ketika saya berjalan sampai ke bawah, saya menemukan bahwa ada dunia lain di ruang bawah tanah ini. Di dalam venue yang luas, hampir semua fasilitas tersedia. Ini seperti pusat resor mewah. Setelah melewati lapisan penjaga, pemilik restoran akhirnya melihat orang sebenarnya di balik layar. "Tuan Raja Serigala, sesuatu yang buruk telah terjadi. Kemudian Lin Mo telah menemukan kita. Tidak ada yang tahu bahwa Raja Serigala Laut, yang telah berusaha keras ditemukan oleh semua penguasa Pulau Kematian, sebenarnya bersembunyi di sini, ruang bawah tanah." Dan ketika pemilik restoran ingin sekali melaporkan berita tersebut, Raja Serigala Laut, yang sedang berbaring di bak mandi, tiba-tiba membuka matanya. "Apa katamu? Lalu, apakah Lin Mo benar-benar ada di sini?" Dengan tergesa-gesa, dia bahkan tidak repot-repot mengenakan mantelnya dan berdiri telanjang. Pemilik restoran mengangguk dengan serius, "Itu benar sekali. Penampilan Lin Mo telah terpatri dalam benak kita semua di restoran. Mustahil untuk mengakui kesalahannya." Raja Serigala Laut mendengar ini, wajahnya langsung menjadi sangat suram. "Apakah ini Lin Mo seekor anjing? Aku bersembunyi dengan sangat baik, dia dapat menemukanku." Menganut konsep bahwa semakin mengancam suatu tempat, semakin aman tempat tersebut. Raja Serigala Laut sengaja membuka rahasianya di pusat kota distrik 3. "Saya pikir saya bisa bertahan pada hari ketika tengkorak kristal terbangun dengan selamat. Tapi yang tidak pernah dia duga adalah, hari kebangkitan semakin dekat, tetapi Lin Mo tiba-tiba datang ke pintu." Setelah Raja Serigala Laut mengkonfirmasi berita bahwa Lin Mo datang ke pintu, dia segera mengeluarkan perintah. "Suruh seseorang menahan Lin Mo. Sepertinya aku perlu mencari tempat persembunyian lain," kata si Wolf King dengan kasar. Namun, saat pemilik restoran menerima pesanan tersebut dan mundur, sebelum Raja Serigala Laut sempat bersiap untuk beraksi, sebuah sosok tiba-tiba muncul di pandangan sekelilingnya.
Siapa itu? Dengan teriakan marah, para penjaga di luar pintu bergegas masuk satu demi satu. Namun, sebelum orang-orang ini sempat melihat wajah si penyusup dengan jelas, mereka semua menyerah dan pingsan. Raja Serigala Laut, sudah lama tidak bertemu. Lin Mo berkata dengan tenang setelah mengambil kembali jarum perak itu. Pada saat ini, Raja Serigala Laut juga mengenali Lin Mo dan segera memaksakan senyuman yang lebih jelek daripada menangis. Lin, Tuan Lin, tolong jangan temui saya. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengutuk dalam hatinya. Benda sialan itu masih ada di sini. Lin Mo melambai dan berkata dengan jijik, sebaiknya kamu pakai bajumu dulu. Menyebalkan sekali. Si Wolf King. Sial, ini tempatku. Saya bisa melakukan apapun yang saya mau, dan sekarang giliran Anda sebagai orang luar yang berbicara terlalu banyak. Raja Serigala Laut terus mengumpat di dalam hatinya, namun wajahnya masih penuh sanjungan dan dia mengenakan pakaiannya dengan patuh. Saya tidak tahu, Tuan Lin, saya mencari Anda kali ini, tapi apa yang penting? Si Wolf King bertanya dengan hati-hati dan ragu-ragu. Kekhawatiran telah memenuhi hatinya dengan kekhawatiran. Di ruang rahasia bawah tanah, Lin Mo memandang Raja Serigala Laut yang berpura-pura bodoh dan menyipitkan matanya, dan berkata dengan gembira. Tuan Istana, kemampuanmu untuk berpura-pura bodoh tidak berubah sama sekali. Tuan Lin, otakku lambat bereaksi. Aku tidak mengerti maksudmu. Lin Mo tidak takut untuk melakukannya, lihat dia mati. Dia tampak seperti air mendidih yang membakarnya, dan dia sedikit mengernyit. Bertanya secara sadar, melihat ekspresi tidak baik Lin Mo, Raja Serigala Laut tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan lehernya karena ketakutan. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui tujuan Lin Mo datang ke sini? Hanya saja saya masih ingin berjuang. Tuan Lin. Ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Lin Mo mengangkat tangannya untuk memotongnya. Tidak perlu bicara omong kosong. Di mana Lan Diei? Bawa dia ke sini. Raja Serigala Laut terkekeh dan mengangguk berulang kali. Tunggu sebentar, aku akan segera mengaturnya. Saat dia mengatakan itu, dia memberi isyarat langsung kepada orang yang melayani di sampingnya. Setelah yang terakhir mengerti, dia buru-buru mundur. Tidak beberapa saat kemudian, Lan Diei, yang sudah lama tidak dia lihat, muncul di depan Lin Mo lagi. Hei, kenapa kamu merasa masih gemuk? Setelah mendengar ini, kegembiraan asli Lan Diei menghilang dalam sekejap. Menginap di tempat seperti ini, setiap hari Anda tidak perlu berani melakukan apapun, dan Anda selalu dihibur dengan makanan dan minuman yang lezat. Bisakah saya tidak menambah berat badan? Selain itu, Nona, di manakah letak lemak pada sosok cantik ini? Lin Mo melihat bahwa dia tidak terlihat baik, dan sepertinya menyadari bahwa dia sepertinya telah mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan. Setelah membuat haha, dia langsung berjalan ke depan. Oke, ayo penuhi janjiku. Ayo pergi, aku di sini untuk membawamu keluar dari sini hari ini. Setelah mendengar ini, Lan Diei langsung berseri-seri. Benarkah? Dia tinggal bersama Raja Serigala Laut setiap hari, meskipun dia tidak menemukan apapun yang menyebabkan masalah baginya. Tapi saya juga khawatir setiap hari. Selain itu, hari kebangkitan tengkorak kristal semakin dekat, dan dia semakin cemas setiap hari. Sekarang saya akhirnya memiliki kesempatan untuk pergi. Mengapa aku tidak bisa begitu sibuk dan datang ke sini untuk bercanda denganmu? Lin Mo tertawa dengan marah. Alasan mengapa Lan Diei tidak dikeluarkan sebelumnya. Di satu sisi, untuk mengetahui identitas sebenarnya dari Raja Serigala Laut. Di sisi lain, masih banyak hal yang harus saya tangani. Sangat mustahil untuk merawatnya sepanjang waktu. Dibandingkan tinggal di sisinya, si Wolf King jelas jauh lebih aman di sini. Sekarang Namong Jinglue telah tiba, tidak perlu khawatir lagi.
Setelah mendengar percakapan keduanya, wajah Raja Serigala Laut langsung menjadi gelap. Melihat Lin Mo hendak pergi bersama Lan Diei, hatinya menjadi semakin marah. Tunggu sebentar, Lin Mo, apakah kamu benar-benar tidak ingin menyelamatkan muka? Lin Mo berhenti dan menoleh, tersenyum dingin. Apa? Kamu punya pendapat? Meskipun dia tidak tahu di mana Raja Serigala Laut memiliki kepercayaan diri. Tapi hari ini Lan Diei harus dibawa pergi olehnya. Jika dia tetap tinggal, dia hanya akan mati. Raja Serigala Laut terengah-engah, dan matanya sudah merah. 20 tahun yang lalu, aku mengkhianati organisasi. Demi tengkorak kristal, aku seperti tikus di pulau kematian dan bersembunyi selama bertahun-tahun. Hari ini, hanya dengan kata-katamu, aku ingin mengambil Lan Diei pergi, jangan pernah memikirkannya. Di akhir kalimat, tubuhnya mulai sedikit gemetar. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi gila. Lin Mo sedikit mengernyit dan mencibir sepenuhnya pada ucapan Raja Serigala Laut. Tidakkah menurutmu alasan mulukmu itu konyol? Kamu tidak tahu siapa yang membunuh orang tua Lan Diei. Kedengarannya bagus sekali, tapi itu hanya untuk keegoisanmu sendiri. Si Wolf Wang tampaknya bersedia untuk mengambil risiko. Dia membalas dengan mata merah. Bagaimana denganmu? Bukankah kamu juga melakukannya untuk tengkorak kristal? Bagaimana kamu bisa memiliki wajah untuk mengejekku? Kami bukan orang yang sama. Lin Mo mencibir. Saya tidak akan membunuh orang tua saya karena keegoisan saya sendiri. Saya masih memiliki kemanusiaan, tetapi Anda tidak. Ini adalah perbedaan yang paling mendasar. Saat menyebutkan masalah ini, Lan Diei mulai gemetar. Wajah cantik suaminya dipenuhi kebencian. Adegan pembunuhan orang tuanya di masa kanak-kanak terlintas di depan matanya seperti film. Tuan Lin Mo, bolehkah saya menanyakan sesuatu? Lin Mo bahkan tidak perlu menunggu sampai dia selesai berbicara. Dia sudah tahu apa yang ingin dia katakan di dalam hatinya. Tinggalkan di sini dulu. Dia hanya tiruan. Awalnya, rencana Lin Mo adalah menunggu sampai tengkorak kristal terbangun sebelum mengungkapkan wujud sebenarnya dari Raja Serigala Laut. Tapi sekarang, dia sudah memikirkan cara yang lebih baik. Jangan khawatir, Raja Serigala Laut ini tidak bisa melarikan diri. Setelah mendengar ini, Lan Diei merasa tidak mau, tapi dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan Lin Mo tidak salah. Membunuh tiruan Raja Serigala Laut ini tidak berpengaruh sama sekali. Tepat saat mereka berdua hendak pergi, Raja Serigala Laut di belakangnya tiba-tiba memerah. Berhenti, haruskah aku melepaskanmu? Dia telah merendahkan diri sebelumnya hanya untuk menyelamatkan tengkorak kristal. Sekarang saya melihat bahwa setelah 20 tahun kerja keras, saya telah gagal. Dia tidak bisa lagi menahan amarahnya. Ketika Lin Mo mendengar ini, dia sedikit mengernyit dan menepuk gagang pedangnya dengan telapak tangannya. Di bawah provokasi berulang kali, dia telah kehilangan kesabarannya. Tepat ketika pedangnya tidak tajam, dia berbalik dan bersiap menyerang dengan pedang, yang secara langsung membunuh klon Raja Serigala Laut. Perubahan mendadak. Pada titik tertentu, si Wolf King tiba-tiba memiliki 2 jimat di tangannya. Sebelum Lin Mo dapat mengambil tindakan, mantranya langsung terbakar. Lin Mo, barang-barang Raja Serigala Lautku tidak semudah itu didapat. Karena aku tidak bisa mendapatkannya, maka tidak ada yang bisa mendapatkannya, hahaha. Lin Mo tampak kecewa ketika mendengar tawa yang keras. Kelihatannya jelek. Apakah kamu menyebarkan beritanya? Jika tidak, wajah Raja Serigala Laut penuh kegilaan saat ini. Karena aku tidak bisa mendapatkannya, sebaiknya aku hancurkan saja. Sekarang semua tuan di pulau itu akan menerima pesanku. Mereka akan segera tiba. Ini adalah kartu trufnya untuk mati bersama pada akhirnya. Jimat ini diam-diam ditinggalkan saat dia mengabdi pada 7 dosa mematikan.
Ini seharusnya menjadi objek untuk mengirimkan sinyal intelijen antara anggota 7 dosa mematikan. Kini telah digunakan oleh Raja Serigala Laut sebagai alat untuk menyebarkan berita tentang tengkorak kristal. Lin Mo menyipitkan matanya, niat membunuh muncul di matanya. Tahukah Anda bahwa begitu banyak Grandmaster berkumpul di 3 distrik? Setelah konflik pecah, ambil tindakan. Semua orang di 3 distrik akan terpengaruh dan mati secara tragis. Lin Mo sendiri adalah master-master. Dia paling tahu betapa menakutkannya kekuatan konfrontasi langsung setelah mencapai level ini. Meski jumlahnya tidak diketahui, tapi Lin Mo tahu pasti ada banyak master yang bersembunyi diam-diam di Pulau Kematian. Begitu terjadi perkelahian antara orang-orang ini, seluruh 3 distrik akan hancur. Tapi Raja Serigala Laut sama sekali tidak terpengaruh oleh hal ini. Bahkan ada senyuman bangga dan kejam tertulis di wajahnya. Terus kenapa? Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Jika kamu tidak menahanku, kita tidak akan mencapai situasi ini. Setelah mengatakan itu, dia tertawa liar lagi. Setelah Lin Mo menipunya dengan tatapan dingin, dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong kepada pria yang putus asa ini. Hal terpenting saat ini adalah membawa Lan Diei menjauh dari area ketiga secepat mungkin. Hanya saja Tuhan tidak melakukan apa yang diinginkan manusia. Lin Mo baru saja meninggalkan ruang bawah tanah Raja Serigala Laut. Sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke tempat ini dengan berjalan kaki. Namun dalam sekejap mata, jalan di depannya tertutup seluruhnya. Distrik 3, daerah perkotaan. Saat Lin Mo hendak membawa Lan Diei menjauh dari pusat kota ini, daerah sekitarnya sepenuhnya diblokir oleh para master yang bergegas masuk dengan cepat. Sekilas, mungkin ada tidak kurang dari 30 orang. Anda harus tahu bahwa ini semua adalah master. Bukan lagi menjadi masalah bagi suatu negara untuk hancur hanya dengan keberadaan yang ada di hadapannya. Dan itu hanya orang-orang yang bersembunyi di dekatnya. Tampaknya para master dari distrik lain masih dalam perjalanan ke sini. Seluruh pemandangan akan menjadi lebih menakutkan. Namun warga distrik ketiga yang berwisata ke sini jelas tidak menyadari bahwa mereka sudah diambang kematian. Ketika Lin Mo melihat ini, dia mulai merasa khawatir. Namun, meski dia punya niat, dia tidak berdaya. Jumlah Grandmaster yang datang sungguh menakutkan. Saat satu demi satu tubuh menembus langit, lebih dari 10 master muncul hanya dalam setengah menit. Dan semua master di tempat kejadian semuanya menatap Lin Mo dan Lan Diei di belakangnya dengan mata menyala-nyala. Menunggu bertahun-tahun, tengkorak kristal akhirnya menjadi kenyataan. Dan berdasarkan berita yang tiba-tiba mereka dengar, selama seseorang bisa menjatuhkan Lan Diei ini dan metode rahasia transplantasi tengkorak kristal, saya akan memberikannya kepada Anda dengan kedua tangan. Menggiurkan sekali, benar atau tidak, semua orang di sini ingin mencobanya. Namun, jumlah Grandmaster yang hadir terlalu banyak. Meskipun semua orang tidak sabar di dalam hatinya, tapi dia juga memperkirakan orang lain. Tidak seorang pun ingin menjadi jangkrik yang dimangsa belalang sembah atau belalang sembah yang dimakan oriole. Kami takut satu sama lain dan waspada terhadap satu sama lain. Seluruh adegan menjadi keheningan yang aneh. Grandmaster dari semua lapisan masyarakat ada di antara kerumunan, berbaring di atap, atau duduk bersila di tangga batu. Berpasangan dan bertiga, mereka mendambakan tengkorak kristal yang diidam-idamkan, sambil mengamati orang lain dengan waspada. Waktu berlalu perlahan dalam suasana serius ini. Saya tidak tahu berapa lama. Akhirnya, beberapa orang tidak dapat menahannya lagi. Mungkinkah semua orang telah menunggu seperti ini? Dengan kekuatan Grandmaster, pembicara mencapai telinga semua Grandmaster yang hadir. Semua orang melihat ke arah suara tersebut dan melihat seorang Grandmaster menyamar sebagai pengemis, menyusut dan terkunci di sudut. Sang pengemis tuan melihat bahwa dirinya telah menjadi fokus penonton,
namun ia tidak merasa gugup sama sekali. Sebaliknya, dia perlahan berdiri dengan mangkuk pecah di satu tangan dan tongkat di tangan lainnya. Dia terus berbicara pada dirinya sendiri. Siapa yang menyebarkan berita itu? Berdiri dan katakan sesuatu. Jika kamu terus menunggu seperti ini, hari akan menjadi gelap. Jangan khawatir, pengemis tua, aku akan mengemis untuk makan malam. Menghadapi hal ini, dia tidak dingin. Itu adalah lelucon suam-suam kuku, dan tidak ada perubahan pada ekspresi semua orang. Namun ketika pengemis itu menunjukkan telapak tangannya, banyak orang langsung mengenali identitasnya. Pengemis berjari 6, Kai Jun. Bukankah dia sudah mati saat itu? Bagaimana dia bisa muncul di sini? Tentu saja, pertanyaan seperti itu jelas berlebihan. Banyak orang yang hadir diam-diam mengintai di Pulau Kematian dengan menyamar berpura-pura mati. Untuk memenangkan kesempatan menerobos alam suci. Saya mendengar bahwa Kai Jun mulai menyerang alam suci 20 tahun yang lalu. Begitu kata-kata ini keluar, beberapa tuan yang relatif dekat dengan pengemis berjari 6 Kai Jun buru-buru menjauh. Cobalah untuk menjauh sejauh mungkin dari tuan yang menakutkan ini. Dia sudah memenuhi syarat untuk menyerang alam suci 20 tahun yang lalu. Sekarang kekuatan Kai Jun pasti tak terduga. Semakin jauh Anda bersembunyi, semakin aman Anda. Saat ini, Yi Bai tiba-tiba berdiri di kedai teh tempat Fatih berdiri. Ternyata itu senior Kai Jun, dan junior Liang Wenjun sudah bertemu dengan seniornya. Saat suara panjang itu terdengar, perhatian semua orang juga tertarik. Lalu suara lembut Ruoya terdengar. Semua orang melihat bersama-sama. Saya melihat semua orang di restoran itu memegang kipas besi berwarna perak, mengenakan kemeja putih, dan rambut panjang mereka, yang lebih halus dari rambut wanita, tergerai di bahu mereka. Dilihat dari penampilannya, dia penuh dengan suasana kutu buku, seperti pelajar. Dengan pipinya yang indah. Begitu dia muncul, gadis-gadis yang lewat mau tidak mau mulai mengintip, dengan bunga persik di mata mereka. Di sisi lain, pemuda berkemeja putih perlahan berjalan menyusuri kedai teh seolah tidak ada orang lain yang memperhatikan. Tuan penggemar perak, Liang Wenjun. Ini adalah murid jenius dari sekte penggemar perak, mengapa Anda di sini untuk campur tangan? Saya mendengar bahwa dia adalah super jenius dari generasi mereka yang memiliki peluang terbaik untuk mencapai yang suci alam. Kai Wenjun sepertinya juga mendengar ini. Beberapa orang berbisik. Saya melihatnya memegang kipas angin di satu tangan dan kepalan tangan di tangan lainnya, berbicara kepada semua orang. Junior ini hanya ingin melihat betapa ajaibnya tengkorak kristal legendaris ini. Jangan khawatirkan aku, perlakukan saja aku sebagai penonton yang ikut bersenang-senang. Tentu saja, tidak ada yang akan melakukan trik semacam ini untuk menipu anak-anak secara naif mempercayainya. Tengkorak kristal setara dengan tiket ke alam suci. Bahkan jika beberapa jenius super dengan kualifikasi tak tertandingi mungkin tidak diperlukan, bukankah kekuatan sekte di belakang mereka membutuhkannya? Kesempatan seperti itu cukup membuat monster-monster tua yang telah terperangkap di Grandmaster selama beberapa dekade menjadi gila. Bagaimana mungkin ada orang yang benar-benar menyerah? Namun, apapun yang Anda inginkan akan datang kepada Anda. Tepat ketika setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda, seorang wanita tua bungkuk keluar dari kerumunan dengan gemetar. Setiap kali tongkat berkepala naga di tangannya menyentuh tanah, Grandmaster yang lebih lemah merasakan jantungnya bergetar. Seolah hatinya dikendalikan oleh wanita tua ini. Beri aku kesempatan, Pak tua ini. Meski perempuan tua itu tampak sangat tua, kerutan di wajahnya tampak seperti kulit pohon yang layu. Tapi Anda bisa menggunakan suara Grandmaster. Identitas wanita tua ini pasti tidak biasa. Benar saja, beberapa tuan terkejut dan berkeringat dingin saat melihat wanita tua itu. Nenek Yama.
Salah satu dari 10 orang paling kejam di dunia saat itu. Tidak kurang dari 20 tuan tewas di tangannya. Belum lagi para master setengah langka itu. Selama dia tidak menyukai orang, tidak peduli seberapa kuat mereka, pria, wanita, tua atau muda, mereka semua menjadi jiwa mati di bawah tongkatnya. Meskipun wajahnya baik, Nenek Yama sebenarnya adalah mesin pembunuh yang tidak peduli dengan alasannya sama sekali. Ketika dia perlahan mendekat, semua master memberi jalan padanya kemanapun mereka lewat, merasa sangat ketakutan. Saya takut wanita tua itu tidak akan bahagia sejenak dan mengirimnya pulang ke barat dengan tongkat. Ketika wanita tua itu mendatangi Kaijun, wajahnya perlahan menunjukkan senyuman yang lebih jelek dari hantu. Pengemis tua, jika kamu sedang terburu-buru, kamu bisa pergi dulu. Jika kamu hilang di sini, saya pasti setuju. Meskipun semua orang tidak berbicara, mata mereka menunjukkan ekspresi setuju. Ada terlalu banyak biksu dan terlalu sedikit makanan, jadi alangkah baiknya jika pesaingnya berkurang. Alangkah baiknya jika kedua orang besar ini bisa bekerja sama. Wajah tuan pengemis itu tertutup seluruhnya oleh rambutnya yang panjang dan acak-acakan. Saya tidak tahu apa ekspresinya saat ini. Saya hanya bisa mendengar jawabannya yang lambat. Masuk akal, ada terlalu banyak orang, jadi lebih baik jika jumlah orangnya lebih sedikit. Ibu mertua, kamu hampir tua. Sebaiknya biarkan aku mengantarmu. Segera saat kata-kata itu jatuh, Nenek Yama menyeringai, dan tongkat berkepala naga di tangannya perlahan terangkat ke udara. Area 3, area masalah. Orang datang dan pergi. Metode komunikasi khusus di tingkat master sama sekali tidak terlihat oleh orang yang lewat. Saat ini, mereka tidak mengetahui bahwa bencana yang dapat menghancurkan distrik 3 akan segera datang. Adapun para Grandmaster, semakin banyak bos yang dikabarkan muncul. Banyak orang yang mulai menyerah. Ada juga kesenjangan antar master. Mereka ada seperti pengemis berjari 6 dan Yama. Biasanya 5 atau 6 Grandmaster akan dibunuh bersama-sama, dan satu-satunya solusi adalah dibantai. Namun ada kabar baik untuk semua orang. Kedua pria galak itu, pengemis berjari 6 dan Nenek Yama, mulai berkelahi setelah beberapa kata bertengkar. Menabrak, disertai dengan benturan keras. Mangkuk pengemis tua itu menghantam tongkat Nenek Yama yang berkepala naga dengan keras. Potongan-potongan porselen yang langsung hancur beterbangan seperti peluru. Warga yang datang dan pergi sebagian besar adalah masyarakat biasa, dan jika terkena maka akan tewas seketika. Namun, puluhan Grandmaster yang hadir juga menyadari hal ini. Tapi tidak ada yang menghentikannya. Di mata mereka, orang yang lewat ini seperti serangga dan semut di bawah kaki mereka, dan mereka sama sekali tidak peduli dengan hidup atau mati. Untungnya, Lin Mo merespons dengan cepat. Dia mengangkat tangannya dan menepuknya, dan jarum perak yang lebat itu seperti tetesan air hujan. Cahaya dingin melintas, dan potongan porselen yang kuat itu berubah menjadi bubuk. Sangat dekat, setelah Lin Mo mengatasi krisis ini, dia tidak bisa menahan nafas lega. Namun saat ini, kekhawatiran di hatinya menjadi semakin berat. Masih banyak monster tua menakutkan yang tersembunyi di antara para master ini. Semakin banyak orang seperti itu, semakin besar bahaya di distrik 3 Suejade. Jika hal ini tidak dapat dihentikan secara efektif, akibat dari distrik 3 kemungkinan besar adalah kehancuran langsung. Teknik ini sungguh luar biasa. Di usia yang begitu muda, saya memang telah menguasai keterampilan jarum terbang. Sayang sekali dia akan segera menjadi mayat. Melihat pemandangan ini, sekelompok master berkata, komentar seperti sedang menonton pertunjukan besar. Di mata mereka, Lin Mo hanyalah seekor domba kecil yang tersisa untuk disembelih. Kematian hanyalah masalah cepat atau lambat. Dan situasinya memang lumayan. Menghadapi hampir 100 master, tidak peduli seberapa kuat Lin Mo,
dia tidak bisa menolaknya. Apalagi masih banyak teroris tak dikenal yang tersembunyi di antara mereka. Adapun pengemis tua dan nenek Yama yang baru saja bertarung, mereka menghentikan tindakan mereka dengan pemahaman diam-diam. Ini bukan tentang mengambil tindakan saat ini hanya tentang menciptakan peluang bagi orang lain. Mereka berdua tidak bodoh, bagaimana mereka bisa rela menjadi pengadu? Apalagi orang kuncinya belum muncul. Tanpa sekretaris dengan tengkorak kristal yang ditransplantasikan ke tangannya, mendapatkan Lan Diei pun tidak akan banyak berguna. Semua orang sedikit kecewa saat melihat dua teror besar itu berhenti. Sejak saat itu, gelombang kecil yang tiba-tiba mereda. Adegan itu kembali ke ketenangan sebelumnya. Sementara semua orang mengamati satu sama lain dengan waspada, mereka juga diam-diam mencari orang yang menyebarkan berita tersebut. Adapun Lin Mo, tidak ada yang menganggapnya serius. Begitu mereka mulai mengambil tindakan nanti, dia pasti akan menjadi orang pertama yang mati. Semua orang berpikir begitu, termasuk Raja Serigala Laut. Merasakan tekanan dari Tuan yang padat, dia juga merasa waktunya hampir habis. Sejak saat itu, dia perlahan berdiri dengan senyuman aneh. Saya telah bertemu dengan semua master, Raja Serigala Laut Junior. Saat tiga kata Raja Serigala Laut keluar, adegan sunyi itu tiba-tiba menjadi gelisah. Banyak orang sudah siap untuk mengambil tindakan. Sekarang tengkorak kristal dan metode rahasia transplantasi telah selesai, sekarang saatnya untuk mengambil tindakan. Tepat ketika seseorang siap untuk mengambil tindakan, Raja Serigala Laut tiba-tiba mengangkat belati dan menempelkannya ke jantungnya. Grandmaster Senior, harap bersabar. Saat dia berbicara, dia menatap Lin Mo dengan kebencian di matanya dan berkata dengan kejam. Menurut perjanjian sebelumnya, saya hanya akan menyerahkan metode rahasia transplantasi kepada seseorang yang cukup kuat untuk menjadi tengkorak kristal. Kata-kata itu jatuh. Seorang Grandmaster tiba-tiba mendengus dingin.